Victorious Family, Victorious People, dimanapun saudara berada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita tetap semangat di dalam Tuhan. Hari ini saya mau share tentang dosa. Dosa, jangan berbuat dosa lagi. By the way, dosa itu apa sih? Dosa itu adalah tentunya semua pikiran, semua tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu biarlah hari-hari ini kita lebih tahu lagi firman Tuhan supaya kita tahu apakah kita berjalan di dalam kebenaran atau tidak. Dan supaya kita tidak mudah dipermainkan oleh iblis. Ingat loh, iblis itu penipu, pembohong, dan di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Saudara, iblis itu memang jahat banget. Dia selalu memberikan yang kelihatannya indah, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya pokoknya wah menjanjikan janji-janji surga. Tetapi hati-hati loh, pastinya iblis itu tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita akan ditarik untuk berbuat dosa dan terikat di dalam dosa sehingga kita tahu upah dosa adalah maut. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjauh daripada iblis dan mendekat kepada Tuhan. Saya teringat akan cerita dari seorang wanita yang ketahuan sedang berzina, ya. Lalu dia dibawa kepada Yesus oleh rabi-rabi. Sebenarnya sih tujuannya untuk mencoba Yesus. Tapi yang saya mau tekankan di sini, Yesus itu, Tuhan Yesus itu, wah penuh hikmat banget ya saudara. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia berkata begini ya, saya bacain ya untuk setiap kita dari Yohanes 8 ayat 7. Nanti saudara baca semuanya. Ceritanya keren banget. Ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi saudara, perempuan itu ada di tengah-tengah lapangan gitu ya. Orang-orang ternyata orang ramai sudah memegang batu karena pada zaman itu mereka boleh melempari batu kepada orang yang tertangkap basah berzina. Nah, wanita ini saat itu tangkap basah lah ya. Tapi itulah yang Yesus katakan. Dia bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, lemparkan batu itu. Lalu satu persatu mulai pergi, saudara. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri bersama wanita itu. Terusin ya ke ayat 10. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, ya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi, this is what Jesus said, sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus mengatakan begitu, bukan karena dia jahat atau mau menghukum. Tuhan Yesus mengatakan begitu karena kasih Tuhan Yesus begitu besar. Kasihnya lebih besar dari segalanya. Jadi sadari saudara, sadari Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, saudara dan saya. Kalau kita tahu, menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan waktu kita mengalami kasih Tuhan Yesus, kita pasti tidak mau, saudara, mendukakan hati Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu begitu besar. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam dosa, bertobat sungguh-sungguh dan larilah daripada iblis. Jangan lari ke iblis ya, lari dari segala apa yang
strategi iblis, kehendak iblis, kelakuan-kelakuan iblis, tinggalkan saudara. Ya, ingat cerita Yusuf, waktu Yusuf dicobai ya dengan istri Potifar. Ingat saudara, dia itu bukan lari mendekat loh, dia lari menjauh daripada istri Potifar. Apapun yang mengikat setiap kita, ayo minta kekuatan daripada Roh Kudus, tinggalkan, lari, nggak usah pikir panjang, lari menjauh daripada dosa. Ya, jangan lagi datang ke tempat area yang kita mungkin terbiasa melakukan dosa atau apa, tinggalkan saudara. Ini bukan waktunya main-main dengan dosa. Yang kedua saudara, yang kita perlu ketahui, kita harus lari kepada Tuhan. Ya, biarlah kita ingat kasih Tuhan yang begitu besar, seperti wanita yang sudah berzinah pun waktu dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan bilang, aku hanya berkata kepadamu, sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Jadi pesan hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Dan ingatlah, Tuhan Yesus mengasihimu, karena itu lari dari segala perbuatan dosa dan mendekatlah, larilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk meninggalkan dosa-dosa, apapun dosa itu Tuhan, kami tinggalkan. Dan Tuhan, biarlah Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan berikan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Draw us, Lord. Bawa kami, tarik kami mendekat kepadamu. Biarlah hidup kami selalu mengutamakan, memusatkan Engkau di atas segalanya. Biarlah kami rindu senantiasa mencari Engkau dan kebenaran yang menjadi tuntunan dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang ajaib, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati kasih Yesus dan selalu ingat Tuhan Yesus mengasihimu.